Di tangan ini, tersimpan lebih dari 8 dekade sejarah. Di kepala pemilik tangan ini, tersimpan sebuah rahasia yang melampaui usia. Bayangkan ini, seorang pria berusia 85 tahun. Ia bukan profesor atau pustakawan, tapi ia dapat menjelaskan detail alur cerita, nama karakter sampingan, bahkan argumen filosofis yang ia baca dalam novel fiksi 40 tahun lalu. Kita sering percaya mitos bahwa retensi memori dan kemampuan belajar pasti menurun seiring usia. Kita menyalahkan waktu, kita menyalahkan gen. Pria ini, Bapak Tono, menghancurkan mitos itu. Ia bukan jenius, ia tidak punya IQ super, ia bahkan tidak lulus kuliah dengan predikat kamlot. Ia hanyalah manusia biasa, mantan pedagang di pasar tradisional. Retensi dan kemampuan belajar di usia lanjut bukanlah soal bakat, melainkan soal metode dan semangat. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik 3 pilar membaca Bapak Tono yang membuatnya tetap tajam. Bahkan di usia ke-85, bersiaplah, karena pelajaran ini akan mengubah cara Anda membaca selamanya. Mari kita kenalan dengan Bapak Tono. Selama 40 tahun masa kerjanya, ia bergelut dengan angka, negosiasi harga, dan stok barang dagangan. Dunia buku adalah pelariannya, tapi juga ladang pertempurannya. Penting untuk dicatat, Tono bukan orang super. Ia berjuang melawan tantangan alami usia. Penglihatan menurun drastis. Jari-jari sering pegal karena arthritis. Ia bahkan sering lupa meletakkan kunci atau kacamata. Sama seperti kita. Keterbatasan fisik membuatnya harus bekerja lebih keras untuk fokus. Setiap sesi membaca adalah kemenangan kecil atas keterbatasan. Jadi, jika dia mengalami hambatan fisik yang nyata, mengapa semangat membacanya tidak pernah luntur? Alasannya sederhana, tapi mendalam. Ia takut berhenti tumbuh. Ia tidak membaca sekadar untuk hiburan, tapi karena ia melihat membaca sebagai satu-satunya cara untuk melawan stagnasi intelektual. Ini kutipannya, yang menjadi motonya. Jika kamu berhenti membaca, kamu bukan hanya berhenti maju, tapi kamu mundur di usianya. Ia menyadari bahwa untuk mempertahankan sense of purpose, ia harus selalu menjadi seorang murid. Tono membuktikan bahwa keterbatasan yang kita anggap pasti, seperti kapasitas otak yang menurun, hanyalah mitos. Ilmu pengetahuan menyebutnya neuroplastisitas. Otak kita, bahkan di usia 85, masih dapat membentuk koneksi baru. Membaca bagi Tono adalah melatih otot otak. Ia tidak berusaha mengingat semuanya. Ia hanya berusaha agar otaknya tidak pernah berhenti bekerja. Keterbatasan kedua, waktu dan fisik. Bagaimana ia membaca 3-4 buku per bulan di usia 85? Ia adaptif. Ia membaca dalam porsi sangat kecil. 10 menit setelah sarapan, 20 menit setelah makan siang, ketika mata lelah, ia beralih ke audiobook. Ini bukan curang, ini adaptasi. Ia memastikan otaknya tetap menyerap informasi, mengubah waktu menunggu atau waktu pekerjaan rumah tangga yang membosankan menjadi sesi belajar yang efektif. Keterbatasan ketiga, distraksi modern dan kebisingan mental. Di zaman kita, fokus adalah komoditas mewah. Kita membaca 300 kata per menit, tapi tidak ingat 3 kata di antaranya. Tono menemukan ketenangan. Fokusnya bukan pada kecepatan membaca, tapi pada koneksi mendalam dengan teks. Ia menyingkirkan semua distraksi, memperlakukan sesi membaca sebagai meditasi, bukan perlombaan. Inilah yang menyiapkan kita untuk memahami 3 pilar retensi abadi miliknya. Pilar pertama, membaca aktif. Tono tidak hanya menggarisbawahi, ia menciptakan The Grandfather's Marginalia. Ia mencatat lebih dari sekadar ringkasan. Ia mencatat reaksi emosionalnya. Ketika ia membaca tentang negosiasi yang gagal dalam buku bisnis, ia tidak hanya menulis gagal negosiasi. Ia menulis, "Ini mengingatkanku pada kegagalan proyek ke-1978. Pelajaran ini seharusnya sudah kuambil 50 tahun lalu." Ketika Anda menghubungkan ide baru dengan memori lama yang emosional, informasi itu menjadi permanen. Teknik kedua dalam pilar ini adalah metode pikir-pikir. Setelah selesai satu bab, Tono menutup buku itu dan mencoba menceritakan ulang isinya kepada dirinya sendiri.
Ia memaksa otaknya untuk melakukan active recall. Ini berbeda dengan membaca ulang. Membaca ulang hanya membuat Anda merasa familiar. Recall aktif memaksa Anda benar-benar menyimpan informasi. Kenapa ia begitu ingat detail buku 40 tahun lalu? Karena memori yang melibatkan emosi senang, marah, terkejut, terinspirasi memiliki perekat ingatan yang jauh lebih kuat. Tono memilih buku yang secara pribadi berarti baginya. Ia tidak hanya membaca apa yang sedang viral, tetapi apa yang benar-benar relevan dengan pengalaman dan pertanyaannya tentang hidup. Ia juga menggunakan teknik visualisasi kuno yang disebut teknik losai atau peta konsep mental. Ia menghubungkan ide baru dari buku dengan lokasi fisik di rumahnya. Misalnya, konsep politik diletakkan di ruang tamu tempat ia berdiskusi. Konsep stoicisme diletakkan di teras tempat ia mencari ketenangan. Ketika ia ingin mengingat ide itu, ia hanya perlu melakukan tur mental di rumahnya. Dengan cara ini, informasi menjadi terstruktur secara spasial, bukan hanya teks di halaman. Pilar ketiga, pengulangan berjarak. Tono tidak butuh aplikasi canggih. Ia menggunakan sistem kartu indeks analog. Setiap kutipan kunci, data penting, atau argumen yang kuat dicatat di kartu indeks fisik. Ia meletakkan kartu itu di kotak pengulangan 6 bulanan. Ia tahu, otak cenderung melupakan informasi 48 jam setelah dibaca. Mengulang dalam interval yang tepat, memaksa otaknya memindahkan memori dari jangka pendek ke jangka panjang, dan ini mungkin rahasia terkuatnya. Mengajar adalah belajar 2 kali. Tono selalu mencari kesempatan untuk mendiskusikan apa yang ia baca. Ia akan memaksa cucunya mendengarkan ringkasan buku sejarah yang baru ia selesaikan. Teaching memaksa otak untuk mengorganisasi informasi yang kacau menjadi narasi yang koheren. Jika Anda tidak bisa menjelaskan apa yang Anda baca dengan bahasa sederhana, berarti Anda belum benar-benar memahaminya. Apa dampak nyata dari komitmen membaca konsisten ini? Bapak Tono tidak hanya memiliki memori yang luar biasa. Ia memiliki kejernihan mental di usia senja. Ia tetap kritis, mampu berdebat logis, dan yang paling penting, ia jarang terserang kebosanan atau depresi usia lanjut. Warisan terbesarnya bukan terletak pada buku yang ia baca, tapi pada inspirasi yang ia berikan. Cucunya, seorang remaja yang terbiasa dengan layar sentuh, akhirnya mengambil buku fiksi tebal bukan karena disuruh, tapi karena ia melihat betapa bahagianya kakeknya saat belajar. Membaca bagi Tono bukan lagi beban atau kewajiban. Ini adalah sumber energi. Ini adalah bukti nyata bahwa otak manusia adalah sebuah keajaiban yang harus terus diasah. Apapun angka yang tertera pada kartu identitas Anda, ingat, usia 85 tahun tidak membuat Bapak Tono istimewa. Keputusannya untuk tidak pernah berhenti bertanya dan belajar yang membuatnya luar biasa. Jika kita ingin mempertahankan retensi tinggi seperti dirinya, kita harus kembali ke 3 pilar dasar ini. Pertama, jadikan membaca sebagai dialog, bukan monolog. Kedua, kaitkan ilmu baru dengan emosi dan pengalaman pribadi Anda. Dan ketiga, ajarkan dan diskusikan apa yang Anda pelajari. Mari kita ambil langkah pertamanya. Saya tantang Anda. Dalam 7 hari ke depan, saat Anda membaca apapun artikel, bab buku, bahkan laporan pekerjaan, terapkan pilar pertama Tono, buatlah anotasi emosional. Catat reaksi Anda, bukan hanya ringkasan teks. Jangan tunggu sampai pensiun. Jangan tunggu sampai merasa punya waktu. Waktu yang kita miliki adalah saat ini. Usia hanyalah angka di kalender, tapi semangat belajar adalah denyut nadi kehidupan. Mari kita terus membaca, bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk membentuk masa depan yang selalu baru. Terima kasih telah belajar bersama kami hari ini.